Om Swastiastu, Pak Tantre selaku calon guru penggerak dari SDN 3 Duda Utara. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Ya, Pak Tantre, kita sudah memasuki pendampingan individu 2 yang lagi sebentar, tepatnya hari Sabtu ini tanggal 12 sesuai jadwal kita akan memasuki Lokakarya 3. Kan Bapak sudah tahu ya. Nah, nanti ada beberapa hal sebelum kita memasuki Lokakarya 3 yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, sehingga nanti begitu Loka 3 kita sudah siap dengan semua tugas dan apa yang menjadi tindak lanjut ke depan. Nah, Pak Tantre, dalam PI 2 ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, termasuk tadi lembar kuesioner sudah kita bagikan kepada siswa, kepada rekan sejawat, termasuk dari ibu kepala sekolah sendiri. Nah, nanti mudah-mudahan dari penilaian teman-teman, ibu kepala, termasuk anak-anak itu mendapatkan hasil yang memuaskan terhadap kinerja Bapak di sini sebagai calon guru penggerak. Nah, Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama, pada saat Loka 2 kemarin kita sudah membahas tentang membentuk komunitas praktisi. Nah, saya ingin tahu apakah Bapak selaku CGP sudah membentuk komunitas praktisi di sekolah ini? Untuk secara nyatanya sih belum 100% bisa terlaksana. Cuman kita sudah mulai merencanakan dari teman-teman kesiapan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di calon guru penggerak, kemudian kita imbaskan ke teman sejawat. Sementara ini responnya cukup bagus. Kemudian dari apa yang tadi dikatakan tentang praktisi komunitas praktisi, mungkin ada beberapa yang sudah kita jalankan. Salah satunya kerjasama dengan kegiatan komite, kemudian kerjasama dengan desa adat yang membidangi ke desa adat ada sudah. Jadi cuman belum terorganisir secara pasti. Nah, nanti kan merujuk dari kebermanfaatan dari komunitas praktisi ini kan sangat luar biasa, Pak ya. Artinya Bapak tidak hanya bekerja sama dengan pihak luar, tetapi Bapak juga bisa bekerja sama dan mengoptimalkan potensi dari rekan-rekan sejawat yang ada di sini. Nah, mungkin di sini kan ada ada KKG kan, ada kelompok kerja guru, ada NGMP, kemudian ada juga PGRI. Nah, nanti Bapak bisa maksimalkan itu, mungkin bisa ada pertemuan KKG, gugus dan sebagainya. Nanti silakan Bapak sosialisasikan bahwa manfaat dari program guru penggerak itu seperti apa. Nah, ke depan artinya tidak hanya gurunya yang bergerak, tetapi sekolahnya juga harus bergerak. Nah, apalagi sekarang dari Kemdikbud sendiri sudah meluncurkan program yang namanya program sekolah penggerak. Nah, dengan masuknya program sekolah penggerak, nanti sekolah-sekolah ini akan bermunculan. Nah, dalam artian yang muncul adalah prestasinya, kemudian kinerja positifnya, termasuk pemberdayaan budaya positif dalam menyongsong ini profil pembelajar Pancasila. Nah, itulah yang harus Bapak sampaikan, sehingga teman-temannya yang mungkin selama ini masih pasif, nah ngerti kan Pak ya, masih belum bergerak, nanti bisa ikut bersama-sama. Oh, ternyata penting sekali kita mengikuti kegiatan penggerak ini. Oke. Nah, terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, nah ada nggak hal-hal yang menarik yang Bapak temukan di lapangan ketika Bapak mensosialisasikan program guru penggerak ini kepada teman-teman atau komunitas praktisi? Kalau hal menariknya sih ada dari teman, mungkin ada yang berminat menariknya dari apa yang paparkan, fungsi dan tujuan daripada guru penggerak bisa diterima dengan baik, sehingga dari teman ada yang terdorong ikut mengikuti, ada yang ingin ikut jadi guru penggerak. Jadi ikut guru penggerak. Nah, nanti kan lagi sebentar kita kan ada bukaan guru penggerak untuk angkatan ke-7. Nah, itu kan Karangasem. Nah, nanti tolong juga Bapak sosialisasikan kalau bisa
bantu dampingi. Ya. Nah, bantu dampingi teman-temannya agar ikut mendaftar. Karena ke depan kemarin dapat sih informasi dari pusat juga, ke depan program guru penggerak ini akan menjadi program wajib. Nah, dalam artian semua guru yang memang punya masa kerja yang mungkin 6 tahun ke atas itu lah, belum memasuki masa purna bakti ini wajib mengikuti. Nah, sehingga ke depan apapun ada program-program yang berkaitan tentang peningkatan kompetensi guru, nanti teman-teman bisa mengikuti. Karena kemarin pun saya dapat SK, itu salah satu syarat untuk ikut ini, ikut itu harus punya sertifikat guru penggerak. Nah, jadi wajib kita, apalagi yang masih produktif, kan ya. Oke, berarti hal yang menarik, teman-teman sudah mulai berminat gitu. Oke, luar biasa berarti Pak. Nah, kemudian ada nggak tantangan yang Bapak temukan selama mensosialisasikan program guru penggerak ini, mungkin dari rekan sejawat, siswa, termasuk ibu kepala sekolah? Untuk sementara ini berlancar dengan masih, artinya bisa diterima dengan baik, walaupun ada yang masih ragu dengan apa yang paparkan. Ada beberapa mungkin karena kendala dalam artian si guru mungkin belum lancar IT 100%, sehingga kan keinginannya untuk ikut masih ragu jadinya. Ya, jadi tujuan tiang sih agar biasa semua ikut seleksi. Siap. Nah, tantangannya berarti masih ada beberapa rekan-rekan yang masih mungkin ragu karena terkendala di penguasaan IT. Nah, disinilah peran Bapak nanti. Kalau ada hal-hal seperti itu, mohon didampingi, luangkan waktu yang lebih intensif Pak ya. Mungkin saat istirahat, nanti ada teman-temannya yang terkendala mungkin mengisi LMS saat mendaftar atau apa, nanti silakan didorong. Nah, bila mana perlu, Bapak kan kemarin mengupload esai itu kan, nah, sampaikan ini loh esai agar bisa lolos. Nanti ketika wawancara juga dampingi. Kalau ada pertanyaan seperti ini cara menjawab. Nah, sehingga kalau sudah lebih banyak lagi teman-temannya yang ikut, dan itu tidak hanya mengangkat citra Bapak sebagai guru penggerak yang kategori aktif ya, tetapi citra positif di masyarakat juga akan berbeda. Karena semakin banyak guru penggerak di suatu lembaga, yang yakin kemajuan sekolahnya juga bisa dilihat secara nyata, kan gitu. Oke, luar biasa. Nah, terus selama penerapan disiplin positif Pak, nah selama ini kan terbentur pandemi ya, nah, kira-kira apa yang Bapak lakukan agar tetap bisa berjalan dengan maksimal? Untuk disiplin ada ke siswa, bagaimana caranya selama pandemi? Karena di sini kan kita tidak bisa memberikan pembelajaran secara daring, jadi guru orang kendala tua sinyal, Pak, ya? Kendalanya sinyal. Kemudian sekolah kami tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Kemudian orang tua kita ajak ke sekolah untuk mengambil tugas untuk anaknya. Nah, selama pemberian tugas kepada orang tua saat diambil kan Bapak tekankan nggak kepada orang tua bahwa anak harus mengerjakan dari jam sekian sampai jam sekian, mungkin apalagi yang di rumah harus dilakukan, sehingga anak-anak ini bisa terpantau tetap budaya positifnya ini ke jalan gitu. Ada nggak? Ada. Dari tiang sendiri, kemudian rekan-rekan guru, kalau ada orang tua yang datang ke sekolah mengambil tugas, yang pertama dia harus lakukan cuci tangan, ukur suhu tubuh, sanitizer segala macam sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kita ajak ke kelas untuk memberikan tugas anaknya dengan arahan agar si siswa bisa mengerjakan dengan bantuan orang tuanya sementara. Nanti kalau ada kalau ada pelajaran yang belum dipahami, nanti ditanyakan pada saat pengambilan tugas berikutnya. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, ada nggak umpan balik dari respon yang diterima oleh murid Bapak? Nah, tentang perbaikan mengenai penerapan disiplin positif yang dilakukan. Dari siswa, utamanya kan sudah mulai merasakan pentingnya disiplin positif. Dari kita lihat dari
karakter siswa yang dulunya anggap nakal, sekarang sudah berubah menjadi perilaku yang sopan, kemudian mau bergotong royong membersihkan lingkungan kelas sekolah, gitu aja. Artinya sudah ada ya. Ya. Nah, Bapak, kita menginjak ke pertanyaan terakhir. Kita akan melakukan refleksi untuk kegiatan pendampingan pada hari ini. Apa hal menarik yang Bapak temukan selama proses pendampingan hari ini, Pak? Hal menariknya dari PP utamanya, karena dari PP yang terus terang motivasi yang PP berikan cukup membantu tiang nanti dalam proses keberlangsungan di sekolah niki, untuk kemajuan sekolah niki. Nah, ada nggak hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk proses pendampingan selanjutnya? Kalau perbaikannya mungkin waktu yang agak mungkin lebih panjang lah. Nah, adanya kan untuk waktu, karena memang jadwal kita dari pusat, Pak ya. Oke, siap Pak. Perbaikan untuk waktu. Nanti kita koordinasikan bersama Pak ya dengan tim pusat. Oke, terima kasih Bapak untuk kegiatan coachingnya. Ya, mungkin sudah Bapak jawab dengan baik. Mudah-mudahan Bapak bisa tetap bergerak dalam usaha nanti memberdayakan budaya positif di sekolah, penerapan aksi nyata, sehingga ya profil pembelajar Pancasila, Merdeka Belajar itu tidak hanya sekedar wacana, tetapi memang realita terjadi di tempat ini. Pak, terima kasih Bapak. Kalau ada hal yang kurang berkenan, yang mohon maaf. Sudah banyak